Pemirsa, Polda Metro Jaya akan tentukan nasib Roy Suryo dan juga Dr. Tifa terkait dengan kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Polisi memastikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa telah diusut dengan tuntas. Meskipun tidak memastikan kapan berkas perkara keduanya rampung dan siap dilimpahkan kejaksaan atau P21, namun polisi memastikan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera diumumkan. Perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Siap. Belum, nanti update masalah. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda persidangan dibuka dengan mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa yang dihadirkan. Dalam sidang, auditor militer mendalami motif para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satu terdakwa Serda Edi Sudarko mengaku emosi setelah melihat video viral saat Andri Yunus menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Lalu kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak Siap. Dari Saya mana hanya saudara? melalui media sosial. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Siap. Karena overacting. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Para terdakwa mengatakan pemilihan air keras dilakukan karena dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pemukulan serta diharapkan memberikan efek jera kepada korban. Tim penasehat hukum terdakwa juga memutarkan video saat Andri Yunus menginterupsi rapat tertutup yang dimaksud. Video diputar untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kekesalan para terdakwa berawal dari insiden itu. Sementara itu, auditor militer mengaku belum dapat menemui korban Andri Yunus di RSCM. Korban disebut masih menjalani perawatan dan belum dapat dikunjungi usai menjalani operasi pencakokan kulit. Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada tanggal 20 Mei. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan pelanggaran kepabeanan di Pengadilan Negeri Cibinong berujung aksi unjuk rasa mahasiswa. Masa mengecam tuntutan jaksa sebesar 2 tahun penjara karena dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding. Dalam sidang di Pengadilan Cibinong, terdakwa kasus kepabeanan Julia binti Johar Tobing dituntut 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa besaran tuntutan tersebut merupakan wewenang dan juga arahan langsung dari Kejaksaan Tinggi. Hal ini pun memantik aksi unjuk rasa mahasiswa yang menilai tuntutan tersebut mencederai keadilan dan tidak memberikan efek jera. Masa mendesak majelis hakim agar tetap objektif dan juga memberikan vonis yang seadil-adilnya pada sidang putusan yang mendatang. Yang kemudian kita juga menaruh harapan besar pada saat ini kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Cibinong untuk tetap menjaga integritas agar terus mengawal kasus ini dan menghukum selayak-layaknya Julia binti Johar Tobing. Pemirsa, ribuan warga Pati mendatangi Mapolresta Pati untuk melakukan aksi demo. Mereka geram dengan pihak kepolisian yang dianggap lamban dalam menangani kasus tersebut. Dengan mengendarai truk serta berbagai spanduk tuntutan, masa mendesak Kapolresta Pati untuk segera menuntaskan kasus pencabulan santriwati yang belakangan viral di media sosial.
Warga merasa geram karena hingga kini proses hukum dinilai jalan di tempat sehingga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tidak hanya itu, masa juga mengungkit kembali kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun silam. Mereka menyayangkan hingga saat ini pelaku utama dari kasus tersebut masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Warga pun mendesak Kapolresta Pati segera mundur dari jabatan karena dianggap lamban dalam menyelesaikan sejumlah kasus. Mengapa setiap penanganannya selalu lamban? Contoh dalam kasus Sukolilo dan kasus Talon yang mana pembunuhannya ada indikasi pelaku utamanya belum ditangkap. Belum lagi keterlibatan oknum diduga oknum anggota kepolisian dalam peralihan lahan di Desa Tambamulyo, Jakarta. Terus keterlibatan anggota oknum dalam pertambangan yang ada di Sukolilo. Belum lagi manipulasi BAP dan penegakan keadilan di Kabupaten Pati. Warga pun berharap sejumlah permasalahan hukum di wilayah Pati dapat segera dituntaskan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Kendari, Sulawesi Tenggara menangis meminta keadilan bagi anaknya Mahaputra Jafir Oda yang menjadi tersangka dugaan laporan palsu. Keluarga meminta Presiden, Jaksa Agung dan juga Kapolri untuk turun tangan. Video tangis ibu dari tersangka Mahaputra Jafir Oda saat mendatangi gedung Kejaksaan Negeri Kendari viral di media sosial. Sang ibu berharap anaknya mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang berjalan. Kasus berawal dari sengketa pertambangan di Sulawesi Tenggara. Mahaputra yang awalnya melaporkan perkara kini menjadi tersangka dugaan laporan palsu. Bahkan hingga kini proses hukum masih berjalan dan meminta penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan juga objektif. Keluarga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kasus ini. Pada saat proses penyidikan, kami sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa kami akan mengajukan saksi, richard, dan ahli. Dalam proses pemeriksaan, kami justru kaget. Saksi ahli yang kami sudah sampaikan bahwa kami akan mengajukan. Pemirsa, belasan buruh pabrik printer di Bekasi, Jawa Barat melaporkan perusahaannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Laporan ini dilayangkan setelah belasan pengurus serikat buruh di PHK sepihak usai membahas rencana kenaikan upah minimum provinsi. Sambil membawa puluhan berkas bukti, belasan buruh mendatangi gedung Des Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya untuk meminta keadilan. Para buruh tidak terima di PHK sepihak oleh perusahaan usai mereka menuntut kenaikan upah. Diketahui ada 12 pengurus yang dipecat secara tiba-tiba setelah menggelar rapat untuk memperjuangkan nasib ribuan karyawan lainnya. Selain ke polisi, para buruh juga akan melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan tindak pidana ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan. Kami 5 orang pengurus dan 7 orang anggota diskorsing, dan pada tanggal 15 April sangat jelas sekali bahwa perusahaan telah melakukan PHK sejak tanggal 10 Februari. Hal ini dikarenakan awalnya dengan adanya perundingan penyesuaian upah minimum ya, dan kelanjutan dari konflik internal Kongres Serikat Pekerja yang dilakukan pada tanggal 8 Februari. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.